Sistem Necromancer, bab 861 sampai dengan 865. Bab 861 Tahta Suci tidak akan membiarkanmu pergi. Di dalam ruangan, Wu Heng menutup matanya dan mencoba memeriksa dirinya sendiri. Tidak seperti melihat panel. Anda bahkan dapat merasakan perubahan pada tubuh Anda dengan melihat diri Anda sendiri. Setelah menjadi pahlawan, cahaya yang pecah, yang terkelupas dari langit dan bumi perlahan mengalir melalui tubuh seperti aliran sungai yang gemericik di pegunungan. Setelah mengalir melalui setiap bagian tubuh, ia menyatu dalam kesadaran seseorang. Disinilah sang penyihir mengumpulkan kekuatan dan menyimpan kekuatan mayat hidup yang melimpah. Cahaya yang terfragmentasi mengalir masuk seperti sungai. Ia terjalin dan menyatu dengan kekuatan mayat hidup miliknya sendiri, yang setenang permukaan danau, dipenuhi dengan pecahan-pecahan cahaya kecil, membentuk kekuatan baru. Wu Heng melihat ke dalam, melihat keadaan kesadaran dalam hatinya yang seperti danau yang tenang, damai dan tenteram. Apakah ini pahlawan? Dia membuka matanya dan senyum muncul di wajahnya. Pantas saja hanya pahlawan yang bisa membunuh pahlawan. Ternyata kekuatan itu mengandung cahaya dunia yang hancur. Namun, cahaya yang terfragmentasi ini dapat dirasakan seperti sesuatu yang telah terkelupas dari langit dan bumi. Namun saya tidak dapat mengatakan secara spesifik apa itu. Paman, bagaimana? Apa Paman punya jurus pamungkas untuk membunuh paus? Xiao Xiao langsung terbang ketika melihatnya membuka mata. Karena dia menghadap paus, tugas melakukan pengintaian dan menyampaikan perintah sebagian besar ditugaskan kepada Glenda dan Benny. Xiao Xiao masih terjebak di level 18, jadi dia tinggal bersama Wu Heng, yang bertanggung jawab atas pengintaian area sekitar untuk menghindari bahaya. Ini bukan permainan, tidak ada gerakan besar, kata Wu Heng. Apa gunanya peningkatan ini? Gumam Xiao Xiao dari samping. Wu Heng mengabaikan Xiao Xiao. Pada saat ini, Granda bergegas masuk dari luar dan berkata, "Paus akan datang." Mata Wu Heng menyipit. Lalu dia berdiri dan berkata, "Oke." Gemuruh gelombang. Paus bergegas masuk dari pelabuhan, membajak tumpukan reruntuhan di jalan-jalan, dan api berkobar di dalam gedung-gedung. Semua perangkap dan penyergapan yang dipasang sepanjang jalan disingkirkan dengan cara yang sangat kasar. Terlihat bahwa Paus datang terburu-buru. Paus muncul dari cahaya keemasan. "Jadi, menurutmu kau punya kekuatan untuk melawanku sebagai ras manusia, dan pada usia ini, Wu Heng dapat dikatakan sebagai orang pertama dalam sejarah yang mencapai level pahlawan di usia yang begitu muda. Dia merasa bersyukur atas kebaikan Tuhan kepadanya, tetapi hal itu juga memperkuat tekad Paus untuk membunuhnya. Orang ini sangat menakutkan, dia baru saja menjadi pahlawan. Kalau kita biarkan dia berkembang lebih jauh, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah." Paus berdiri di atas tembok yang runtuh, menatap Wu Heng dari atas. Ia mencibir. "Kartu asmu adalah menjadi pahlawan. Kalau dipikir-pikir, aku cukup penasaran. Apakah kau seseorang yang bereinkarnasi melalui suatu cara? Saat kau mati, aku akan membakar rahasia itu untukmu. Sudah kubilang, pahlawan membunuh pahlawan. Bukankah sudah kubilang, ada perbedaan di antara para pahlawan?" Kata Paus dengan nada merendahkan. "Membunuhmu sama saja seperti menghancurkan semut." Semut. Wu Heng juga tersenyum. Di laut, kelima kapal Vatikan bergerak dengan kecepatan penuh. Ketika naga kerangka menjatuhkan selebaran di seluruh langit, semua orang merasa ada yang salah. Saat mereka semakin dekat ke pelabuhan, semua orang yang berdiri di dek bahkan bisa mencium bau asap menyengat yang datang dari pelabuhan. Kemana Yang Mulia pergi? Ledakan itu juga menimpa anak itu. Orang itu sangat licik, dan ini wilayah kekuasaannya. Aku khawatir dia punya rencana lain. Setelah mendarat di pulau itu, segera rebut bangunan-bangunan penting di pulau itu dan semua yang berhubungan dengan Wu Heng. Kuasai semuanya. Aku yakin dia tidak akan berkeliaran lagi. Dan asosiasi itu, mereka tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Wu Heng. Kalau begitu, kendalikan dulu. Semua orang berdiri di dek, mendiskusikan rencana setelah tiba di pulau itu. Meskipun penyelidikan ini tidak semulus yang diharapkan, kehadiran Paus hanyalah kecelakaan kecil dalam misi tersebut. Hasilnya tidak akan berbeda.
Yang harus mereka lakukan adalah menduduki Treasure Island sesuai rencana semula. Lagi pula, orang-orang dari kantor pusat kami mungkin mengikuti kami kapan saja. Armada Pulau Harta Karun muncul di utara. Tiba-tiba, pengintai di tiang kapal berteriak keras. Semua orang melihat ke arah utara lagi. Lalu sebuah kapal dengan lambung biru dan putih muncul di hadapan semua orang. Tidak ada seorang pun di dek, dan segala macam peralatan berbentuk aneh memenuhi bagian atas kapal. Hanya satu kapal, saya khawatir itu kapal yang melarikan diri. Dan mungkin ada orang-orang penting dari Pulau Harta Karun di dalamnya. Kirim 2 kapal untuk menenggelamkannya. Belok kiri, bersiaplah menghadapi musuh. Kapal itu segera menjadi sibuk. Dan 2 di antaranya bersiap mendekati kapal-kapal di utara. Wow gelombang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari kapal seberang, dan lidah api keluar dari moncongnya. Tercurah padat ke permukaan laut dan lambung kapal. Dalam sekejap mata, kedua kapal yang baru saja berbelok itu langsung hancur. Sangat rapuh, sial. Mereka menaruh senjata seperti itu di kapal. Jaga jarak dan menghindar. Astaga, kemudian api terus menyapu ke arah kapal-kapal yang tersisa. Kelima kapal suci yang dihias dengan megah itu semuanya hancur berkeping-keping di laut. Yang tersisa di laut hanyalah puing-puing yang mengapung dan korban selamat yang meratap minta tolong. Paus berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Dan 2 peluru menembus bayangannya. Detik berikutnya, tubuh asli muncul di belakang Wu Heng. Setelah menjadi pahlawan, persepsi Wu Heng menjadi lebih tajam. Tepat saat ia hendak bertindak, Paus tiba-tiba berteriak kepadanya. Ada momen kebingungan dalam pikiranku. Ledakan gelombang. Paus mengepalkan tangannya dan memukulkannya keras ke dadanya. Wu Heng terbang mundur. Dan dalam prosesnya dia tiba-tiba berbalik dan membidik Paus yang tengah mengembunkan cahaya keemasan. Menunjuk ke mata, mulut, dan hidungnya. Wajah Paus menghilang dalam sekejap. Hanya butuh beberapa saat. Lalu tiba-tiba terasa lega. Setelah dia menjadi pahlawan, sihir jelas dapat bekerja padanya. Tetapi efeknya hanya sesaat dan bukan efek yang ingin saya lihat. Hilangnya fitur wajah tersebut menyebabkan cahaya keemasan yang terpancar mengenai area di sekitar Wu Heng. Tetapi dia nyaris berhasil menghindarinya. Bang-bang gelombang. 2 tembakan lagi terdengar. Dan pelurunya mengenai Paus. Tetapi diblokir oleh perisai emas dan memantul. Paus berbalik dan melihat malaikat yang terbentuk dari energi muncul. Menyerang para penembak jitu yang sedang menyergap di sekitarnya. Wu Heng melepaskan kemampuan spesialnya potensi ledakan dan pelindung keratin secara bersamaan. Permukaan kulitnya dilapisi keratin hitam, dan atribut fisiknya meningkat pesat. Ia mengetukkan kakinya pelan dan dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka. Di tengah proses itu, teknik pemanggilan guntur dipadatkan, dan awan gelap yang bergulung-gulung muncul dari langit. Jepret gelombang. Petir tebal berwarna putih keperakan jatuh dari langit. Sosok Paus berkelebat bagaikan hantu. Dan Wu Heng terus menunjuk ke tempat ia mendarat. Dan guntur terus berjatuhan dari langit. Lalu Paus bersenandung lembut di udara. Sebuah fatamorgana muncul di langit. Dan paduan suara yang tertata rapi di aula melantunkan lagu balada. Mengusir awan gelap di langit. Dan tengkorak di bawahnya berserakan menjadi tulang-tulang putih. Wu Heng melambaikan jarinya dan mulut Paus menghilang. Fatamorgana itu menghilang. Visi baru lainnya. Siapa yang masih berjuang? Di alun-alun. Semua orang mendongak. Menyaksikan fenomena aneh berubah di langit satu demi satu. Dan berdiskusi dengan tenang. Siapa yang melawan Paus? Dia adalah pahlawan yang berada di atas orang lain dan hanya muncul dalam legenda dan poster propaganda. Meskipun orang-orang di pulau itu lebih suka melihat pemilik pulau menang. Lagi pula, menurutku pemilik pulau itu tidak melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini. Namun kemenangan tidak ditentukan oleh benar atau salah, tetapi lebih pada level dan kekuatan. Sehebat apapun pemilik pulau itu, ia hanyalah manusia berusia 20-an. Bagaimana mungkin ia punya kekuatan untuk melawan Paus? Sejak saat itu, Treasure Island berada di bawah yurisdiksi Tahta Suci. Masih ada beberapa orang pemberani di antara kerumunan yang melepaskan hewan terlatih mereka dan berdiri di kejauhan, menatap medan perang dengan saksama. Tuan Pulau, kata penjaga itu dengan terkejut. Pemilik pulau, dia belum mati.
Di pelabuhan, dia ditikam di dada. Tiba-tiba seseorang berseru. Jadi, pemilik pulau itu bukan level 15. Kapan dia bisa melawan Paus? Hal ini terus berlanjut hingga hari ini. Di dalam gedung asosiasi, kedua saudari itu, Sila Gui, juga mendengar diskusi di bawah ini. Si Yali berkata, jadi, orang yang baru saja menjadi pahlawan adalah Wu Heng. Seharusnya dia, nada bicara Sila Gui penuh dengan ketidakberdayaan. Jika bukan karena kejadian ini, Wu Heng akan menjadi pahlawan di usia yang begitu muda dan umurnya akan diperpanjang. Tidaklah menjadi masalah untuk mengakui hubungan mereka dengan keluarga mereka. Sekalipun dia jadi pahlawan sekarang, dia takkan sebanding dengan Paus. Kuharap dia bisa lolos. Si Yali memeluknya erat-erat dan berkata, saat dia kembali, kita harus memberinya pelajaran. Dia berbohong kepada kita dan bilang dia selalu level 15. Sila Gui menyandarkan kepalanya di bahu saudara perempuannya dan bersenandung lembut. Di medan perang, naga terbang kerangka berputar-putar di langit di atas kedua pria yang sedang bertarung. Kerangka di punggungnya memegang senapan mesin dan berputar ke bawah, menembak tanpa henti. Peluru yang berderak itu berkumpul menuju ke tengah. Perisai di sekeliling Paus hancur berkeping-keping akibat tembakan gencar, dan peluru berhamburan ke tubuhnya. Mencari kematian, teriak Paus. Cahaya suci menembus kepala naga langit. Api jiwa padam, dan tulang-tulang berjatuhan dari langit. Wu Heng mengangkat tangannya dan melepaskan napas kematian. Awan dan kabut tebal menyelimuti udara, bergulung-gulung dan bergelombang. Seolah-olah jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang teraniaya sedang berjuang di dalamnya. Di bawah nafas kematian, kondisi Wu Heng mulai pulih terus-menerus, dan fosfor hijau tua yang jatuh dari awan bergegas menuju Paus. Paus mulai bernyanyi, tetapi detik berikutnya mulutnya terkunci dan fatamorgana paduan suara menghilang. Wu Heng segera mendekat dan meninju kepala Paus. Paus berubah menjadi aliran cahaya hantu dan melintas di belakangnya. Dia mencengkeram kepala Wu Heng dan menembaknya ke tanah dengan suara mendesing. Tabrakan gelombang. Wu Heng merasakan sekelilingnya berlalu dengan cepat, dan dia jatuh ke tanah. Dan kekuatan yang kuat membuat penyok besar di tanah dan reruntuhan. Daging di tubuhnya terkelupas lalu dengan cepat tumbuh kembali dan sembuh. Ledakan gelombang. Wu Heng mengayunkan lengan lawan dan memukul hidungnya dengan kepalanya. Paus mundur 2 langkah. Semangat juangnya tidak luntur. Sejak menjadi Paus, saya belum pernah melihat orang yang begitu arogan dan memberontak. Dia mencoba dan mengeksekusi para ksatria Vatikan di pelabuhan, tetapi tidak memiliki rasa hormat sama sekali terhadap dirinya sendiri. Dia belum pernah bertemu siapapun yang menunjukkan penghinaan tulus terhadap Paus yang agung dan berkuasa seperti dia. Benda sialan ini. Paus berdiri di tempat. Auranya meningkat. Riak-riak muncul di belakangnya dan di atas kepalanya. Dan pedang-pedang suci keemasan muncul dari riak-riak itu. Wu Heng, kau tidak menghormati para dewa dan tidak mematuhi ajaran. Bertahan hidup hanya akan membawa bencana. Desir-desir gelombang. Ia berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat maju. Langit penuh dengan pedang. Lingkaran sihir di bawah kaki Wu Heng terus berkedip. Dan mantra teleportasi memungkinkannya untuk terus mengubah posisi. Menghindari energi pedang di langit dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Gemuruh gelombang. Guntur bergemuruh. Dan kilat putih keperakan bagaikan kebocoran dari langit jatuh ke arah Paus. Langit dan bumi berguncang. Ular-ular perak pun berhamburan. Sosok Paus muncul kembali dari cahaya keemasan. Dan di belakang Wu Heng ada pedang emas yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Minung, Paus meraung. Dan lingkaran sihir di bawah kaki Wu Heng tiba-tiba runtuh. Pedang emas sudah ada di belakangnya. Dan tubuh Wu Heng melintas dan langsung berubah menjadi 7 orang. 1 orang langsung tertusuk pedang emas, dan 6 orang lainnya menunjuk Paus di depan mereka. Aktifkan objek buat jubah menjadi kusut dan menjadi kusut. Perampasan oleh hukum hilangkan kelima indera. Cedera serius bola api percikan asam. Dan mantra lainnya dilontarkan sekaligus. Paus berubah menjadi aliran cahaya dan muncul dari belakang. Ia mengibaskan lengan bajunya dan berteriak, cukup. Brengsek. Sang necromancer sebenarnya menggunakan banyak mantra dari faksi lain. Ada apa dengannya? Orang ini benar-benar tidak bisa tinggal. Langit masih gelap saat itu. Tanpa terasa,
Mereka berdua sudah senja sejak siang. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau tidak, hal itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah saat armada asosiasi tiba. Paus menginjak pedang suci yang melayang dan berkata, "Sudah hampir waktunya untuk mengantarmu pergi." Saat kata-kata itu terucap, tubuhnya perlahan bangkit. Suara dengungan itu datang dari tengah pulau, seperti suara angin yang melewati lembah sempit. Di dalam gereja, di antara umat beriman yang berlutut, aliran energi dengan cepat berkumpul menuju zona pertempuran. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari udara. Pedang suci yang besar dan megah perlahan mulai terbentuk. Semua orang di kejauhan mengangkat kepala dan menatap pedang suci raksasa yang menerangi malam. Inilah kekuatan Paus. Sudah berakhir. Pemilik pulau sudah tamat. Hal semacam ini, bukankah akan membunuh kita semua? Banyak sekali orang yang mendongak. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Di tengah keramaian, seorang wanita mengenakan rok kain berdiri di atas batu, menatap pemandangan aneh yang muncul di langit. Ledakan yang terjadi sesekali membuatnya menggigil. Wanita itu mengepalkan tangannya di depan dadanya, berdoa. Semoga pemilik pulau itu baik-baik saja. Di gedung asosiasi, Silagui mengerutkan kening. Satu tangannya memegang erat dadanya. Bagaimana kita dapat menolak kekuatan seperti itu? Bagaimana mungkin bisa menolak? Air matanya jatuh ketika dia bergumam. Lari. Jangan melawan. Biarkan saja mereka pergi jika mereka mau. Mengapa aku tidak lebih kuat? Dia memaksa Wu Heng meninggalkan pulau itu dan pergi ke tempat terpencil untuk menjalani kehidupan yang damai. Namun, sudah terlambat. Si Yali memeluk kepala kakaknya. Air matanya menetes. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Sambil menghibur adiknya, matanya dipenuhi keputusasaan. Rumah besar pemilik pulau, beberapa pembantu, Sanela dan Macintosh sedang duduk di atap. Semuanya menatap ke langit, masing-masing dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Suster Sanela, bisakah sang master menang? Sanara melirik Mini dan yang lainnya, merasa rumit. Bagaimana cara mengatakannya? Bisakah dia mengalahkan Paus? Dia sendiri tidak percaya. Tetapi siapa yang bisa menerima bahwa Wu Heng akan mati di sini? Dia memaksakan senyum dan berkata, dia sangat pintar. Kalau dia tidak bisa mengalahkannya, dia pasti bisa kabur. Kalau sudah waktunya, aku akan membawamu kembali ke suku dan menunggu sebentar. Mini tersenyum dan berkata, terima kasih, Kak. Kami sudah punya kontrak dengan Tuan. Kalau semuanya baik-baik saja, kami masih ingin kembali ke kota Rentam untuk melihatnya. Berdasarkan kontrak perbudakan, jika Wu Heng meninggal, tak seorang pun dari mereka yang akan selamat. Tidak akan terjadi apa-apa padanya, bisik Sanara sambil menarik napas dalam-dalam. Tampaknya dia berbicara kepada para pelayan, namun juga kepada dirinya sendiri. Pedang raksasa itu bersinar dengan cahaya keemasan dan sangat kuat. Energi pedang melilitnya seperti pita sutra, bergoyang saat berkibar. Puluhan naga terbang-terbang dari langit sambil membawa senapan mesin. Begitu mendekat, benda itu berubah menjadi abu dan berserakan seperti dilemparkan ke dalam tungku. Benar-benar ada pergerakan besar. Sayang sekali itu bukan milikku. Mulutnya kecil sekali. Tatapan Paus muram. Amarah dan penghinaan terpancar di wajahnya. Ia mengendalikan pedang suci raksasa itu dan berteriak. Kau sudah bersusah payah menyebarkan propaganda ini. Dan penduduk Pulau Harta Karun kini menganggapmu sebagai pemimpin dan harapan mereka. Hari ini, di hadapan semua orang, aku akan memenggal kepalamu. Pendosa jahat dan pemberontak ini. Pupil mata Wu Heng sedikit mengecil. Dan dia mencari-cari dalam pikirannya cara yang mungkin bisa digunakan. Sihir itu sendiri tidak memiliki trik sekuat itu. Teknologi dan rudal modern tidak dibawa ke sini. Aku seharusnya menyiapkan misilnya lebih awal. Energi terakhir telah terserap ke dalam pedang suci. Dan Paus tak lagi berbasa-basi. Ia menjentikkan jarinya sedikit ke bawah. Dan pedang suci itu pun jatuh dari udara. Keputusan. Paus berteriak. Ekspresi senang terlihat di wajahnya. Wu Heng membelalakkan matanya dan mencoba untuk terakhir kalinya. Ia mengulurkan tangannya ke samping. Dan sebuah retakan besar muncul. Pintu batu itu terbuka. Dan serangkaian meriam elektromagnetik muncul. Api.
Bang 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 gelombang. Suara tembakan meriam terdengar, dan peluru ditembakkan ke arah pedang suci. Mereka bertabrakan dalam sekejap mata. Ledakan gelombang, raungan, api, ledakan. Semua menyebar dalam sekejap. Daerah yang rapi itu tampak tersapu oleh kekuatan yang menghancurkan, dengan rumah-rumah runtuh dan tanah amblas. Keduanya terpental oleh ledakan dahsyat itu, dan tubuh mereka yang hancur dengan cepat membesar dan menyatu lagi. Mulut Wu Heng terbuka dan dia berkata, "Hancurkan dia." Ledakan gelombang, peluru ditembakkan lagi. Boom! Kekuatan besar menutupi posisi di mana Paus berada. Setelah ledakan itu, terjadilah bola petir yang terpilin dan terjerat. Peluru yang diukir dengan rune sihir akan terus menghasilkan efek magis setelah pengeboman. Karena lokasi ledakan yang lebih dekat dengan Paus, luka yang dideritanya lebih serius. Hanya kakinya yang berdiri di sana. Daging dan darah saling melilit, dan bagian tubuh lainnya dengan cepat tumbuh kembali. Kesempatan bagus. Wu Heng menggunakan teleportasi dan sosoknya muncul di depan Paus dalam sekejap mata. Gunakan teknik pemanggilan petir terlebih dahulu. Ledakan gelombang. Kilatan petir yang besar menyambar dan menyambar satu-satunya tubuh yang tersisa. Setelah tersambar petir, daging dan darah yang sedang tumbuh terjerat oleh energi, sehingga daging dan darah yang sudah pulih menjadi sulit untuk tumbuh dan sembuh. Wus gelombang, Paus, yang hanya terlihat bagian bawah tubuhnya, berubah menjadi cahaya keemasan dan melarikan diri menuju laut. Bagaimana mungkin saya melepaskan kesempatan ini ketika saya sudah berada di posisi yang menguntungkan? Teleportasi Wu Heng terus muncul, mengejar sosok itu dengan saksama, melepaskan berbagai petir yang terus berjatuhan. Kau seorang Paus dan kau melarikan diri. Apa kau tidak takut kehilangan muka? Jika aku jadi kamu, aku akan bertahan dan bertarung secara langsung. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyebutku pengecut. Kalian melarikan diri, dan kalian mempermalukan gereja. Kalian tidak punya rasa malu. Tetapi apakah kalian para dewa tidak punya rasa malu? Wu Heng mengikutinya dari belakang sambil berbicara tanpa henti. Apakah ada cara untuk menghentikannya? Glenda mencoba merasuki tubuh itu, menyebabkan Paus, yang menggunakan teknik cahaya mengalir lagi, terdiam sejenak. Wu Heng memegang pedang panjang di tangannya, dan cahaya yang pecah, dalam kesadarannya mengalir dari tubuhnya ke senjata itu, menciptakan cahaya redup di permukaannya. Dia melesat ke samping Paus, dan pedang panjang itu menembus perisai cahaya dan menusuk tubuh Paus. Wu Heng juga tertembak di dada oleh cahaya keemasan, dan darah menetes. Ia tak peduli, ia memegang senjatanya dan menebas tubuh lawannya dengan pedang demi pedang. Sudah kubilang, awasi Pulau Harta Karun dan datanglah ke pulauku untuk membunyikan lonceng. Wu Heng terus mengayunkan pedangnya. Tubuh Paus dibacok hingga hancur berkeping-keping, dan dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, ia berteriak, "Kau pengkhianat jahat. Kau akan disiksa selamanya." Wu Heng menusuk dahinya dengan pedang. "Pikirkan dirimu sendiri dulu." Mata Paus menampakkan kebencian dan kemarahan. Bagaimana bisa berakhir seperti ini sementara dia bertahta di Vatikan, mulia dan dikagumi ribuan orang? Ini seharusnya bukan akhir hidupnya. Serangan pedang kedua Wu Heng memotong lehernya dan kepalanya terguling. Detik berikutnya, hantu Paus meninggalkan tubuhnya dan segera melarikan diri ke kejauhan. Wu Heng, gereja tidak akan membiarkanmu pergi. Semua orang di sekitarmu akan dieksekusi, dan kau tidak akan pernah merasa damai. Hantu itu pergi dan raungan Paus pun terdengar. Mata Wu Heng menyipit. Jangan biarkan dia lolos. Wus gelombang. Dua hantu bergegas datang dari kedua sisi, langsung menjerat jiwa yang melarikan diri. Wu Heng, kamu gila. Kamu tidak bisa melakukan ini. Suruh mereka berhenti. Dasar kau sampah yang kotor. Teriakan melengking Paus terdengar. Wu Heng, tunggu saja. Dalam keengganan dan perjuangan, jiwa itu habis dilahap. Kedua hantu itu juga terbang kembali. Bab 862 kamu bisa memotong sendiri. Akhirnya meninggal. Wu Heng menghela napas berat. Pikiran dan tubuhnya yang tegang dan terus-menerus berjuang membuatnya merasa berat. Seolah-olah ia akan mati. Untungnya, saya adalah pemenangnya pada akhirnya. Kalau tidak, saya harus mempertimbangkan untuk melarikan diri dan kembali ke dunia zombie.
Kekuatan sang pahlawan mulai membuat orang merasa takut, terutama Paus, yang telah membunuh tanpa henti sejak ia tiba di pulau itu hingga sekarang. Kalau ada profesional lain yang tidak menjadi pahlawan, dia pasti sudah kelelahan sejak lama. Pada saat-saat terakhir, Paus mampu melepaskan pedang suci yang sangat besar, yang sungguh tidak terbayangkan. Kalau dipikir-pikir lagi, itu hanya sekadar kebetulan. Awalnya meriam elektromagnetik dimaksudkan untuk membombardir armada musuh, namun tak disangka malah digunakan untuk membombardir jurus pamungkas musuh. Dalam pertempuran, selain menjadi pahlawan sendiri, ramuan inti mayat juga memainkan peran besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh. Pada awalnya, alasan mengapa saya mampu menahan pukulan seperti itu pasti karena atribut dasar saya. Gelombang. Wu Heng menghela napas lagi. Selama kurun waktu tersebut, rasa ketidakpuasan yang terpendam terhadap tahta suci di hati saya pun ikut terobati. Tentu saja, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Setelah Paus meninggal, konfrontasi langsung dengan tahta suci akan terjadi. Tapi tidak ada cara lain. Kamu tidak bisa begitu saja meregangkan lehermu dan membiarkan pihak lain memotongnya. Wu Heng, kamu baik-baik saja. Glenda dan Benny terbang kembali, melayang di udara, menatapnya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah, kata Wu Heng. Istirahatlah dulu, kami akan mengawasinya untukmu, kata Glenda sambil melayang. Wu Heng punya ide dan merilis Xiao Xiao. Xiao Xiao melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman, apakah kita sudah lolos? Glenda dan Benny keduanya tersenyum dan menatap Wu Heng. Kita menang. Wu Heng memaksakan senyum. Xiao Xiao menatap kedua hantu lainnya dengan rasa ingin tahu. Apa maksudmu? Pamanmu mengalahkan Paus, dan arwahnya dilahap habis oleh kita. Jelas kakek sambil tersenyum. Wow, seru Xiao Xiao. Sudah kubilang. Paman, kau pasti bisa. Wu Heng memutar matanya ke arahnya. Bukan itu yang dia katakan sebelumnya. Xiao Xiao, kembalilah dan beritahu Mini dan yang lainnya tentang ini. Mereka tidak perlu pergi. Lalu minta Enfiel memanggil beberapa kerangka untuk mengumpulkan senjata yang dijatuhkan di medan perang. Perintah Wu Heng. Oke, Xiao Xiao setuju dan langsung terbang keluar. Wu Heng kembali berbaring di tanah. Tolong awasi keadaan sekitar. Aku perlu istirahat sebentar. Kedua hantu itu mengangguk. Dan Wu Heng menutup matanya dan mulai beristirahat. Rumah Tuan Pulau. Saat ini, Sanara sedang duduk di atap. Selendang dan rambutnya berkibar tertiup angin. Mini dan beberapa pembantu lainnya dievakuasi ke tempat yang aman. Jika ada bahaya nyata, mereka akan menggunakan tiket mereka untuk segera mengungsi. Sanara adalah tetua peri kayu. Ia tidak khawatir gereja akan mempersulitnya. Jadi ia tetap tinggal untuk menjaga rumah. Menatap langit malam, gambaran perkenalan mereka kembali terlintas di pikiranku. Saat itu, kapalnya dibajak oleh bajak laut. Dia hanyalah seorang diaken kecil, dan dia disegel dalam ember oleh efek ok ember. Dari wakil diaken kepada pemilik pulau dan pembangunan di pulau itu, dia tidak pernah mengecewakan dirinya sendiri. Aku jatuh cinta padanya karena efek samping dari ok ember pendant, dan aku masih memiliki sedikit kekaguman padanya di hatiku. Saya berharap kali ini, keajaiban akan tercipta. Sekalipun, aku benar-benar tidak bisa menang. Aku harus kembali hidup-hidup. Duduk di atap menunggu hasilnya. Suster Sanara, Xiao Xiao muncul dari samping. Sanara, mengingat kenangan manis mereka, gemetar hebat dan hampir jatuh dari atap. Melihat itu adalah Xiao Xiao. Dia menepuk dadanya. Lalu tampak terkejut lagi. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Dia dan Xiao Xiao juga bertemu baru-baru ini. Setelah Xiao Xiao mendapatkan boneka itu, dia turun ke bawah untuk memainkannya setiap hari. Dan keduanya secara alami saling mengenal. Hanya saja, tidak banyak kesempatan untuk berbicara pada saat normal. Tentu saja aku baik-baik saja. Xiao Xiao melanjutkan. Di mana Suster Mini dan yang lainnya? Mereka tidak ada di kamar. Sanela tidak menjawab. Ia bertanya dengan nada tergesa-gesa. Apakah Wu Heng baik-baik saja? Apakah Paus sudah pergi? Atau apa yang terjadi? Xiao Xiao berkata, Paus dibunuh oleh pamanku.
Dia memintaku untuk kembali dan memberitahumu bahwa kau tidak perlu melarikan diri. Mata Sanara melebar, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Akankah sang pahlawan mati? Bagaimana seorang pahlawan bisa terbunuh? Wu Henglah yang membunuhnya. Kak, di mana mereka? Paman masih menunggu di sana, katanya. Biar Kak Weier yang membawa kerangka itu untuk membersihkan medan perang, kata Xiao Xiao mengingatkan dari samping. Baiklah, aku akan menelepon mereka kembali. Sanara tersadar dan bergegas turun. Sambil berjalan, dia bertanya kepada Xiao Xiao yang berdiri di sampingnya. Bagaimana pamanmu membunuh sang pahlawan? Dahi, aku juga tidak tahu. Pertarungan sudah berakhir. Di alun-alun pusat, semua orang menatap langit malam yang tenang. Setelah ledakan di kejauhan, dunia tampaknya telah menjadi tenang. Langit malam penuh dengan bintang, dan semuanya tampak kembali ke malam normal kecuali lampu jalan yang tidak menyala. Orang-orang menunggu lama, tetapi tidak ada tanda-tanda pertempuran. Siapa yang menang? Seseorang bertanya kepada penjaga hutan di sebelahnya. Sang Ranger pun menggelengkan kepala dan berkata, semuanya hancur, tak ada yang tersisa. Aku tak tahu siapa yang menang. Mungkinkah pemilik pulau itu? Seseorang menutup mulutnya dan berkata, kamu mencoba bunuh diri. Bagaimana mungkin? Dalam asosiasi, kedua saudari peri itu masih berdiri di jendela, menatap kosong ke langit di luar. Setelah beberapa lama, Silagui tiba-tiba berkata, pergilah ke rumah dan lihat apakah kerangka itu masih ada. Si Yali juga bereaksi dan berlari keluar dengan cepat. Tak lama kemudian, ia bergegas kembali. Wajahnya menampakkan kegembiraan. Masih ada, api jiwa itu masih ada. Mata Silagui langsung berbinar. Selama makhluk yang dipanggil masih hidup, berarti Wu Heng baik-baik saja. Dengan kata lain, Wu Heng menang. Kedua saudari itu saling berpandangan dan mata mereka langsung terbelalak. Wu Heng menang. Tanya Silagui dengan nada bertanya. Si Yali berkata, mungkin dia akan pergi duluan. Kring-kring-kring gelombang. Telepon di ruang belajar Diaken berdering. Mata kedua saudari itu berbinar. Setelah si Yali menjawab panggilan, ia bertanya, halo, jangan khawatir, tuannya menang. Langit sedikit cerah. Enfiel dan Anet berlari menghampiri sambil membawa kerangka-kerangka itu. Para kerangka tingkat tinggi di pulau itu semuanya diatur untuk berperang melawan paus. Kerangka-kerangka dari tingkat yang sedikit lebih rendah bahkan tidak mampu menahan cahaya suci di sekitar paus dan tidak ikut serta dalam pertempuran. Kedua pelayan itu pun memeluknya sambil menangis tersedu-sedu. Wu Heng menepuk punggung kedua pria itu dan mengucapkan beberapa patah kata penghiburan sebelum dia mulai membersihkan medan perang dengan para kerangka. Bukan hanya tulang-tulang patah berserakan di tanah, tetapi yang lebih penting lagi, ada senjata dan amunisi yang terbengkalai. Jika hal semacam ini tersebar luas dan diproduksi secara massal oleh suatu kekuatan, maka akan terjadi perubahan besar terhadap situasi dunia secara keseluruhan. Lebih baik kamu simpan sendiri. Wu Heng duduk di atas batu besar dan memperhatikan para kerangka sibuk bekerja. Wu Heng, pahlawan akan datang. Hati-hati. Suara Glenda terdengar di telinganya. Mata Wu Heng terpaku dan dia melihat ke samping. Lalu dia melihat Lilith dengan sayap kelelawar terbentang terbang ke arahnya dan mendarat di depannya. Setelah melipat sayapnya, ia menghilang, melirik reruntuhan yang hancur, lalu menatap Wu Heng. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kamu bisa selamat? Wu Heng menggaruk kepalanya. Apakah ini mengkhawatirkan? Lilith menatapnya dari atas ke bawah dan berkata, di mana Paus? Bagaimana kamu tahu Paus akan datang? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka bilang mereka menarik dua anggota tahta suci yang terluka dari laut. Lilith menarik napas dalam-dalam. Nadanya dipenuhi amarah yang tertahan saat berkata, aku akan melaporkan ini ke markas besar. Dia telah melanggar perjanjian dengan asosiasi karena berani melakukan ini. Wu Heng mengangguk. Ya, dia melanggar aturan duluan. Dan aku hanya melakukan serangan balik pasif. Lagi pula, itu pertahanan yang sah. Jadi, kenapa dia membiarkanmu pergi? Lilith menyipitkan matanya. Dilihat dari nadanya, sepertinya dia tidak terdengar dirugikan. Wu Heng ragu-ragu sejenak, merasa bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan dan dia masih perlu menjelaskannya dengan jelas kepada asosiasi.
Dia menata kata-katanya lalu berkata, dia sudah mati. Aku membunuhnya setelah mencapai level pahlawan. Mata Lilith berubah dingin. Sudah saatnya. Tidak ada yang bercanda denganmu. Tabrakan gelombang. Semua kerangka menoleh. Teruslah bekerja. Wu Heng melambaikan tangannya. Lalu melanjutkan. Dia benar-benar mati. Kita bertarung sampai akhir tadi malam. Dan mungkin dia tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Jadi aku membunuhnya. Lilith mengerutkan kening. Matanya penuh kecurigaan dan keanehan. Dia merasa Wu Heng tidak tampak bercanda tentang masalah ini. Tetapi dia juga merasa hal ini tidak mungkin terjadi. Kamu seorang pahlawan. Yah, aku mendapat terobosan sementara tadi malam, kata Wu Heng. Berapa usiamu? Maksudmu umur 25. Jawab Wu Heng. Kerutan di dahi Lilith semakin dalam. Dan dia menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Wu Heng melanjutkan. Mari kita kembali ke rumah Tuan Pulau dulu. Dan aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci. Lilith mengangguk dan mulai berjalan menuju rumah pemilik pulau. Wu Heng berjalan mendekat dan meraih lengannya. Lingkaran sihir di bawah kakinya terbentuk dalam sekejap mata. Dan kedua sosok itu menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di rumah pemilik pulau itu. Sekarang Lilith benar-benar yakin bahwa ia telah menjadi pahlawan. Pemilik, Minnie dan Robey berlari keluar ruangan dan langsung melompat ke pelukannya. Dia mulai bersikap genit dan air matanya mulai jatuh. Sebaliknya, Lilith merasa sedikit malu dan memalingkan wajahnya. Di mana Sanara? Tanya Wu Heng. Suster Sanara baru saja keluar. Katanya dia akan bertemu dengan perwakilan kamar dagang setempat dan mencoba menyebarkan kabar baik. Jawab Minnie. Sanara tampak bijaksana. Berhentilah menangis dan sampaikan salamku pada pemimpin. Wu Heng menepuk-nepuk mereka berdua. Kedua pelayan itu memberi hormat. Pemimpin Lilith. Ya, Lilith mengangguk. Wu Heng mengajak Lilith duduk di ruang tamu. Setelah pelayan membawakan teh, ia menceritakan pertempuran kemarin dengan singkat. Dari para ksatria Vatikan yang dipenjara membobol penjara bawah tanah dan membunuh orang. Hingga Paus yang bergegas ke Pulau Harta Karun dan langsung memulai perang. Hal ini dijelaskan secara cukup rinci. Yang terjadi selanjutnya adalah dia mengandalkan jubah 100 prajurit untuk menahan lawan dan menjadi pahlawan sendiri. Paus kuat di luar tetapi lemah di dalam. Dan akhirnya dibunuh oleh dirinya sendiri. Tentu saja, ia tidak terlalu merinci detail pertempurannya dengan Paus. Isinya tidak penting. Yang terpenting adalah memberitahu markas besar bahwa pihak lain salah terlebih dahulu. Lilith menyesap cangkir tehnya dan bertanya dengan nada bingung. Apakah kamu benar-benar seorang pahlawan sekarang? Itulah yang dia pedulikan. Ya, dia pahlawan. Kalau tidak, aku tidak bisa membunuhnya. Jawab Wu Heng serius. Lilith hanya menatapnya cukup lama sebelum berkata, baiklah, aku mengerti. Aku akan menulis surat untuk melapor ke markas besar. Jangan tinggalkan pulau ini selama periode ini. Dan jangan terlibat konflik dengan Vatikan lagi. Baiklah, Wu Heng mengangguk setuju. Kalau begitu aku akan kembali ke tempat tinggalku dulu. Lilith berdiri dan berjalan keluar. Datanglah untuk makan malam-malam ini untuk menyambut Anda. Lilith menoleh ke belakang dan berkata, kita bicarakan. Nanti, Wu Heng mengantarnya ke pintu. Dan Lilith kembali ke kediamannya sendiri. Setelah mengobrol dengan kedua pembantu itu, dia langsung naik ke atas. Setelah mandi, Wu Heng kembali ke ruang belajar dan duduk. Dilihat dari kecepatan Lilith datang, dia tampak sedang terburu-buru. Asosiasi menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Setidaknya, berdasarkan tindakan mereka, mereka bertekad untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini hal yang baik, karena asosiasi itu tidak akan membantu tahta suci. Saya tidak akan terlalu khawatir ketika berhadapan dengan pemimpin agama. Dalam pertarungan 1 lawan 1, jika Anda membuat beberapa persiapan terlebih dahulu, Anda mungkin tidak akan kalah. Saya bertanya-tanya apakah tahta suci akan seperti kerajaan, di mana setelah pemimpinnya meninggal, akan terjadi perebutan kekuasaan dan perpecahan. Jika begitu, maka aku tidak perlu terlalu khawatir. Pikirkanlah hal itu dalam benak Anda. Saya melihat panel itu lagi. Nama, Wu Heng. Tingkat, 20. Iman, 15/50.000. Atribut,
Kekuatan 51. Kelincahan 44. Konstitusi 55. Kecerdasan 62. Persepsi 48. Karisma 49. Fitur, tubuh pahlawan. Keahlian. Mata Wu Heng menyipit. Reputasi pada panel tersebut lenyap dan digantikan oleh keimanan. Seperti yang diharapkan, pahlawan bukanlah akhir dari level, dan Anda dapat terus meningkatkan diri setelah memenuhi persyaratan keyakinan. Jantung Wu Heng berdebar kencang. Dia menatap kolom, iman, keyakinan, penghormatan dan dedikasi yang sangat khusyuk terhadap pembentukan tubuh dapat membentuk para dewa. Penghormatan dan dedikasi yang sangat khusyuk terhadap tubuh. Wu Heng menggumamkannya lagi. Itu benar-benar cara untuk menjadi dewa. Persembahan untuk membentuk tubuh. Tidakkah Anda juga ingin mendirikan patung untuk diri Anda sendiri? Kalau begitu, saya akan mempelajarinya. Kemudian, Wu Heng mengalihkan pandangannya ke fitur yang baru dibuka tubuh pahlawan. Tubuh pahlawan. 1. Tubuhmu tidak lagi selemah manusia biasa, dan penggunaan kemampuanmu akan semakin ditingkatkan. 2. Anda terus-menerus memengaruhi hal-hal di sekitar Anda. Barang-barang yang sering Anda kenakan akan memiliki efek khusus. Melihat karakteristiknya, Wu Heng mengangkat alisnya. Tubuh pahlawan memiliki dua efek. Yang pertama adalah tubuhmu berbeda dari orang biasa, yang mungkin berarti kamu tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Penerapan kemampuan telah ditingkatkan, dan saya memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Semua skill memiliki kesempatan untuk dilepaskan secara instan, dan efek dari susunan sihir seperti teleport juga dapat diselesaikan secara instan. Selain itu, daya sihir yang dikonsumsinya sendiri sangat kecil, dan pada dasarnya tidak ada konsumsi dalam pertempuran biasa. Kedua, Wu Heng tahu apa artinya begitu dia melihat pengantarnya. Benda aneh, energi yang dipancarkan sang pahlawan akan memengaruhi benda-benda di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, barang yang Anda kenakan mungkin memiliki beberapa efek khusus. Sebenarnya, Wu Heng telah memahami hal ini. Ada 3 jenis benda langka. Yang satu adalah benda langka milik para pahlawan. Yang satu dihasilkan oleh lingkungan alam. Dan yang ketiga dihasilkan oleh penguburan beberapa profesional tingkat tinggi setelah kematian mereka. Tipe ketiga memiliki efek samping paling besar dan jumlah paling besar. Ia diproduksi di lingkungan alami dan pada dasarnya tidak memiliki efek samping. Anda dapat memikirkan apakah Anda dapat menciptakan beberapa hal yang aneh. Setelah membaca atribut yang baru dibuka, Wu Heng menutup panel. Dengan lambaian tangannya, sesosok mayat yang terbungkus kain dikeluarkan. Tikar jerami yang melilit tubuh itu dibuka, menampakkan mayat telanjang dengan lengan dan dada hilang dari tubuh bagian atas. Paus, pahlawan ini hampir mendorong dirinya sendiri ke dalam situasi putus asa. Peralatan di tubuhnya hancur akibat pertempuran, dan tubuhnya juga tumbuh kemudian. Wu Heng berpikir sejenak, lalu membuka pintu dan berteriak, "Mini, kirim 2 pemeriksa mayat kerangka." "Ya, Guru," jawab Mini. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu dan 2 pemeriksa mayat masuk sambil membawa peralatan. Wu Heng tidak berniat membiarkan mereka mengeluarkan mayatnya. Ia mengaktifkan teknik mansion dan dengan pikiran, sebuah meja operasi terbentuk. Ia berkata, "Bawa masuk, ambil organ-organnya, dan simpan." Petugas forensik membawa jenazah dan mulai mengambil organ-organnya. 3 hantu melayang ke samping dan menonton. "Apakah organ-organnya berguna?" tanya Glenda. "Simpan saja untuk saat ini. Siapa tahu berguna," kata Wu Heng. Xiao Xiao menyentuh dagunya dan berkata, "Bukankah paman abadi? Kalau bisa, kamu bisa memotong rambutmu sendiri. Nanti juga akan tumbuh lagi." Brengsek, Wu Heng menatapnya dengan mata terbelalak. "Kamu adalah iblis. Itu hantu." Organ-organ tubuh dikeluarkan dan ditempatkan dalam toples organ. Wu Heng memandangi mayat-mayat yang tersisa dan mempertimbangkan apakah akan mengubahnya menjadi kerangka. Pendeta berbeda dari profesi pada umumnya. Kekuatan mereka terutama berasal dari anugerah para dewa. Setelah mereka meninggal, kekuatan anugerah tersebut akan diambil kembali. Hal ini tercatat dalam kitab orang mati. Selain pendeta, tukang sihir, dan penyihir semuanya memiliki kekuatan yang dianugerahkan oleh dewa. Setelah berubah menjadi kerangka,
Itu hanya kerangka biasa. Tetapi mayat di depannya telah mencapai tingkat pahlawan. Jadi mungkin akan ada beberapa perbedaan. Lagi pula, jika kerangkanya tidak diubah, mayatnya tidak berguna. Haruskah dikubur untuk mengolah barang langka? Hal ini akan memakan waktu lama untuk keluar. Saya tidak sabar. Setelah memikirkannya, langsung lepaskan teknik pelatihan tulang. Kerangka itu, dengan dagingnya terkelupas dan satu lengan serta beberapa tulang rusuk di dadanya hilang, berdiri dengan terhuyung-huyung. Penyihir kerangka level 16. Tingkat 16. Atribut, konstitusi 32. Kekuatan 22. Kelincahan 28. Kecerdasan 35. Persepsi 31. Karisma 17. Fitur, kerangka berongga. Jiwa tingkat lanjut. Kerangka heroik. Keterampilan, Ki Pedang Mayat Hidup. Kerangka pahlawan. Kerangka yang berubah setelah kematian pahlawan. Kekuatan pahlawan tetap ada di tulangnya. Ki Pedang Orang Mati. Dapat memadatkan kekuatan orang mati menjadi pedang. Kelihatannya cukup bagus. Level 16. Lalu Anda dapat menaruhnya di dunia zombie untuk ditingkatkan. Kerangka Sang Pahlawan. Dengan kekuatan Sang Pahlawan yang tersisa, tampaknya mampu menimbulkan kerusakan pada Sang Pahlawan. Energi pedang nekromansi adalah trik paus untuk memusatkan lightsaber. Profesi apapun, setelah berubah menjadi kerangka, hanya dapat menggunakan kekuatan mayat hidup. Itu juga dapat dianggap sebagai sarana pembunuhan. Kamu keluar dulu. Nanti aku beri tugas, kata Wu Heng. Kerangka itu memberi hormat, membuka pintu dan berjalan keluar. Semuanya telah berakhir, dan Wu Heng menghela napas lega. Dia melirik ketiga hantu itu dan turun untuk sarapan. Siang, Wu Heng memimpin tim kerangka itu ke alun-alun pusat dan berjalan dengan angkuh ke dalam gereja. Begitu Anda melangkahkan kaki ke dalam gereja, Anda akan merasa hikmat dan bermartabat. Kubah yang tinggi dicat dengan pola-pola keagamaan, dan sinar matahari bersinar melalui jendela-jendela kaca patri, menghasilkan cahaya yang cemerlang. Saya harus mengatakan bahwa dekorasi gereja masih memiliki suasana sakral. Tak heran, ketika Vatikan berencana membangun gereja di pulau itu, butuh waktu lama untuk mendekorasinya. Tidak ada patung dewa yang terlihat di gereja, yang agak berbeda dari patung tubuh yang disebutkan dalam panel. Wu Heng memusatkan perhatiannya pada lukisan berwarna-warni di kubah. Dalam salah satu gambar, seorang dewa dengan wajah kabur memancarkan cahaya lembut dan memegang kunci di tangannya. Bab 863 Pertemuan Pemimpin Lainnya. Mata Wu Heng menyipit. Kuncinya sangat menarik perhatian saat ini. Suatu emosi yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul dalam hatiku. Ia melangkah maju 2 langkah dan mengamati kunci yang dicat itu dengan saksama. Kunci itu sangat mirip dengan kunci perunggu miliknya, tetapi bentuk gagangnya jelas berbeda. Hal ini membuat Wu Heng agak ragu. Apakah karena detail lukisannya tidak ditampilkan, atau karena keduanya merupakan kunci yang berbeda? Lagi pula, kunci-kunci di dunia ini semuanya memiliki bentuk yang sama, dan tidak banyak perbedaan di antara semuanya. Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Jika Anda punya kesempatan, tanyakanlah pada seseorang yang tahu. Saya tidak bisa bertanya terlalu jelas, karena kunci perunggu adalah rahasia terbesar saya. Setelah membaca di sini, Wu Heng berjalan melewati gedung dan menuju ke halaman belakang. Begitu saya melangkah ke halaman belakang, saya melihat lonceng perunggu tergantung di tengahnya. Berjalanlah cepat. Benar saja. Informasi item muncul. Lonceng suci item spesial. Efek, menghilangkan keadaan negatif. Memiliki efek menahan roh mayat hidup dan roh jahat yang kotor. Efek samping, pertobatan yang tulus. Deskripsi, lonceng suci dibunyikan setiap hari untuk menangkal kejahatan dan menangkal bencana. Gereja membunyikan loncengnya setiap hari, dan orang-orang yang lewat pun terpengaruh. Gemetar dan lamban. Semakin rendah tingkat kerangkanya, semakin serius efeknya. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah lonceng perunggu. Dari segi efek, benda-benda aneh memang lebih bermanfaat bagi makhluk hidup. Mereka dapat menghilangkan efek negatif dan juga memiliki efek menahan bagi mayat hidup dan kejahatan kotor. Namun sebenarnya tidak cocok untuk tempat seperti Treasure Island.
Membunyikan lonceng memiliki efek pada kerangka, dan membunyikan lonceng perunggu ini di Pulau Harta Karun juga memiliki makna provokatif. Saya akan lihat di mana itu bisa digunakan nanti. Setelah menyimpan lonceng perunggu, Wu Heng terus berjalan mengelilingi gereja. Para pendeta setempat juga mengira kemarin bahwa mereka hanya akan menjemput armada Vatikan dan tidak berniat untuk pergi. Di dalam ruangan, Anda juga dapat melihat kebutuhan sehari-hari, beberapa gulungan dan uang. Para pendeta itu semuanya cukup kaya, dan dengan pencarian biasa, mereka menemukan lebih dari 10 koin emas dan ratusan koin perak. Setelah memastikan tidak ada barang berharga lainnya, jaga tempat ini dan awasi barang-barang di dalamnya, kata Wu Heng kepada para kerangka itu. Semua kerangka itu menyebar dan menjaga seluruh gereja. Sekarang setelah dia dan Vatikan sampai pada titik ini, gereja setempat pasti tidak akan mengizinkannya untuk terus mencalonkan diri. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya di lokasi ini, ide awal Wu Heng adalah untuk mempromosikan keyakinannya sendiri. Lagi pula, dengan pembaruan panel level 20, poin pengalaman dan reputasi tidak lagi diperlukan, melainkan keyakinan. Berdasarkan pengenalan iman dan pemahaman saya sendiri, kemungkinan besar saya membutuhkan gereja. Seandainya saya tahu ini lebih awal saat mulai menulis cerita ini, saya tidak akan memilih detektif hebat. Saya akan memilih cerita tentang reinkarnasi dewa. Mungkin cerita itu bisa langsung menumbuhkan keyakinan. Setelah gereja ditata, Wu Heng melepaskan teleportasi. Lingkaran sihir terbentuk dalam sekejap mata, dan tubuhnya menghilang. Kediaman kepala suku, Lilith, dalam wujud loli, duduk di kursi. Matanya mengembara dan menatap kosong ke depan. Perjalanan ke pulau itu merupakan kejutan besar baginya. Wu Heng menjadi pahlawan dalam semalam. Pahlawan di usia 20-an. Lebih jauh lagi, dia membunuh paus. Bahkan ketika aku memikirkannya sekarang, hatiku masih dipenuhi kekacauan. Dia teringat terakhir kali dia bertanya tentang pahlawan. Saya juga berpikir dia agak terlalu ambisius. Jadi saya menyarankan dia untuk bekerja keras mencapai level 18 terlebih dahulu. Saat itu, saya mungkin sudah bersiap menjadi pahlawan. Cerita detektif yang hebat. Instruksi di dalam pil. Sekarang setelah saya pikirkan lagi, semuanya masuk akal. Dia benar-benar membodohi semua orang. Gumam Lilith. Sebenarnya, itu bukan salah orang lain. Entah itu pahlawan di markas besar ini atau Paus Tahta Suci. Mereka semua tahu bahwa Wu Heng sangat berbakat dan levelnya meningkat dengan cepat. Namun tak seorang pun menyangka bahwa mereka bisa menjadi pahlawan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kalau tidak, apa saja ras yang usianya sudah ratusan tahun itu? Apa gunanya seorang profesional terjebak di level 18? Tetapi semuanya terjadi begitu saja, dan itu benar-benar membalikkan pemahamannya tentang peningkatan level. Ah gelombang, Lilith mendesah berat. Aku tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk. Sekalipun Paus meninggal, Tahta Suci tentu tidak akan menyerah. Saya hanya berharap masalah ini tidak menjadi tidak terkendali. Terlebih lagi, kemampuan Wu Heng untuk membunuh Paus mengejutkan, tetapi juga agak menakutkan. Kumpulkan kembali pikiran Anda. Lilith mengeluarkan kotak beludru yang indah dan meletakkannya di atas meja kayu. Ketika tutup kotak dibuka, seekor gagak hitam tergeletak di dalamnya. Tubuhnya mengerut dan tampak seperti sudah lama mati. Lilith menatap Crow dan menyentuh pelan ujung jari kelingkingnya dengan kuku kelingkingnya. Tusuk ujung jari Anda dan pegang di atas gagak. Ketika tetes darah pertama jatuh, salah satu mata gagak di kepalanya terbuka. Ketika tetes darah kedua jatuh, mata lainnya terbuka. Tetes ketiga, tetes keempat, totalnya 6 tetes darah. Burung gagak itu membuka ke-6 matanya, mengepakkan sayapnya, dan berdiri di atas meja, menatap Lilith dengan mata hijaunya. Lilith berkata, Paus dan Wu Heng bertempur di Pulau Harta Karun. Wu Heng diangkat menjadi pahlawan, dan Paus meninggal. Aku akan memimpin pihak Wu Heng, dan kau akan menstabilkan Vatikan. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya sedikit. Burung gagak itu mengepakkan sayapnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Lilith menghela napas berat, mengeluarkan peti mati itu lagi, dan berencana untuk berbaring di dalamnya untuk beristirahat. Di luar halaman,
Terdengar ketukan di pintu dan teriakan. "Suster Lilith, apakah Anda di sini?" "Masuk," kata Lilith. Gerbang halaman terbuka dan boneka itu berjalan masuk dengan angkuh sambil membawa beberapa kerangka. "Kenapa kau tidak mencariku saat kau pergi ke rumah Tuan Pulau?" tanya Xiao Xiao dengan nada mengeluh. Senyum muncul di wajah Lilith yang acuh tak acuh. "Pamanmu lah yang punya banyak hal untuk dilakukan. Aku akan memarahinya saat kita kembali," kata Xiao Xiao sambil mencubit pinggangnya. Lilith tersenyum, memandang benda di tangan kerangka di belakangnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dipegang kerangka itu. Xiao Xiao berkata, "Ini baju balap dan helm yang disiapkan pamanmu untukmu. Ini pengeras suara yang kutemukan. Nanti kamu bisa memutar musik saat tidur di peti mati." Lilith tersenyum. "Xiao Xiao juga menyiapkan hadiah untukku." "Tentu saja." Kepala kecil itu terangkat. "Aku akan mengajarimu cara menggunakannya." Kantor Pusat Asosiasi Pedang Keadilan. Hadrai sedang duduk di mejanya, memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa kepadanya. Musim dingin akan segera tiba, dan persediaan perlu dimobilisasi di banyak tempat, dan beberapa personel juga perlu dimobilisasi setelah tahun baru. Tiba-tiba Hadarai menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan menoleh ke samping. Riak-riak muncul di udara, dan seekor gagak berbulu hitam terbang keluar dari kehampaan dan berdiri di atas meja. Dia memiringkan kepalanya dan menatapnya selama beberapa detik, seolah membenarkan identitas pihak lain. Ia mulai berbicara seperti burung beo. "Paus dan Wu Heng bertempur di Pulau Harta Karun. Wu Heng diangkat menjadi pahlawan, dan Paus meninggal. Aku akan memimpin pihak Wu Heng, dan kau akan menstabilkan Vatikan." Setelah berita itu tersampaikan, tubuh Crow menegang dan ia terjatuh. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan burung gagak, Hadarai tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan berdiri di sana dengan linglung. Bahkan ketika dia mendengar Wu Heng telah meninggal, dia tidak terkejut, tetapi Wu Heng menjadi pahlawan dan Paus meninggal. Ini benar-benar mustahil, tapi berita itu dikirim oleh Lilith. Dia tidak mungkin mengarang hal seperti itu. "Apa yang sedang terjadi? Kemarilah," teriak Hadarai dingin, lalu dengan santai mengemasi gagak itu dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Pintu terbuka dan deputi masuk dari luar. Hadarai berkata dengan sungguh-sungguh, "Beritahukan para pemimpin lainnya untuk datang ke ruang konferensi untuk pertemuan para pemimpin." "Ya." Ruang belajar dekan. Wu Heng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kedua saudari peri yang sibuk itu tercengang. Xiali segera berlari dan melemparkan dirinya ke pelukannya. "Kami sangat khawatir padamu." Mata Silagui juga dipenuhi keterkejutan. Ia melirik adiknya yang sedang memeluknya. Ragu sejenak, lalu tidak langsung menerkamnya. Wu Heng melirik orang lain dan melambaikan tangan. Silagui berjalan dengan canggung dan membenamkan kepalanya di lengannya di sisi lain. "Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Maaf sudah membuatmu khawatir." Wu Heng menepuk punggung kedua saudari itu dan menghibur mereka dengan lembut. Kedua gadis itu masih terkubur dalam pelukannya dan tidak pergi. Wu Heng mencubit dagu Xiali dan mengangkat kepalanya. Xiali meneteskan air mata, dan matanya penuh kasih sayang. Wu Heng menundukkan kepalanya sedikit, tubuhnya halus dan dingin. Di sampingnya, Silagui meliriknya dari sudut matanya dan mengulurkan tangan untuk mencubit pinggangnya. Wu Heng melepaskan Xiali dan mengangkat kepala Silagui. Silagui mendengus dingin dan memalingkan kepalanya. Wu Heng menoleh ke belakang lagi. Setelah ciuman itu, dia tidak melawan sama sekali dan secara aktif menanggapi. Xiali menyeduh teh dan berkata lembut, "Baiklah, ayo kita undang Wu Heng untuk makan malam nanti." "Apa kalian berdua benar-benar berencana memulai ini di sini?" Setelah mendengar kata-kata saudara perempuannya, Silagui dengan enggan pergi. Dia memukul orang itu dengan ringan dan mengulurkan tangan untuk mengencangkan kerah bajunya yang terbuka. Wu Heng duduk di sofa di dekatnya. Xiali bertanya langsung, "Wu Heng, apakah kamu sekarang seorang pahlawan? Dan kamu bahkan membunuh Paus." Bab 864 Akankah ada gejala sisa? Silagui memandang dengan rasa ingin tahu sambil mengikat pakaiannya. Kedua pria itu berspekulasi bahwa ia akan menjadi pahlawan berdasarkan fenomena aneh di langit, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau tidak.
Pemilik pulau itu menelepon mereka tadi malam untuk memberitahu mereka tentang pembunuhan paus. Jika seseorang dapat membunuh paus, kemungkinan besar dia adalah pahlawan. Wu Heng terbatuk pelan dan membusungkan dadanya. Dia memang telah menjadi pahlawan, dan paus telah wafat. Bahkan jika Anda menebak jawabannya, keduanya saling berpandangan dengan tak percaya. Seorang pahlawan di usia 20-an. Astaga, pria yang dicintai kedua saudari itu di Treasure Island tiba-tiba menjadi pahlawan. Terutama si Lagui. Aku ingat saat ini, tahun lalu, mereka berdua masih menjadi wakil Diaken, berdiskusi secara pribadi tentang cara menangkap bajak laut dan mendapatkan pahala. Sekarang sudah mencapai level ini. Si Lagui juga berusaha keras untuk mengejarnya. Namun sekarang tampaknya saya tidak akan pernah bisa mengejarnya. Tidak apa-apa. Setidaknya dia lelakiku. Si Yali bertanya. Astaga, kalau paus meninggal, bukankah akan lebih berbahaya? Tahta suci pasti tidak akan menyerah. Si Lagui membalas. Sudah waktunya. Jika dia tidak mati, Wu Henglah yang akan mati. Bukan itu maksudku. Aku bertanya apa yang harus kulakukan selanjutnya. Si Yali memelototi adiknya. Si Lagui juga menatapnya lagi, menunggu jawaban. Tahta suci memiliki dua pahlawan secara keseluruhan, dan sebagai satu-satunya agama ortodoks di dunia, tahta suci ini pasti memiliki lebih banyak orang yang siap membantu daripada Wu Heng. Membunuh paus bukanlah akhir dari masalah. Mungkin ada pembalasan yang lebih besar. Tetapi seperti dikatakan si Lagui, salah satu dari paus dan Wu Heng harus mati. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Wu Heng tersenyum dan berkata menenangkan, "Jangan khawatir. Pemimpin Lilith sudah tiba pagi ini dan akan menjelaskannya kepada asosiasi. Kita lihat saja nanti. Lilith ada di sini. Kecepatan ini cukup cepat. Jadi, asosiasi sudah tahu tentang ini sebelumnya?" Tanya si Yali penasaran. Wu Heng menjelaskan, "Vatikan meminta kantor pusat kami untuk mengerahkan personel guna menindaklanjuti penyelidikan. Ketika berita itu tertunda, Lilith tiba lebih awal. Armada diperkirakan akan berlabuh pada sore hari." "Oh, Lilith sangat baik pada Treasure Island." Si Lagui mengangguk. Si Yali melanjutkan, "Apakah kamu ingin mengumumkan kepahlawananmu secara publik? Ini berdampak signifikan pada Treasure Island. Seorang pahlawan yang mengambil alih mungkin bisa membalikkan keadaan." Wu Heng menyesap air dari cangkirnya, lalu berkata, "Kita tunggu saja kabar dari kantor pusat. Kurasa masalah ini tak bisa ditutup-tutupi. Cepat atau lambat, dunia luar akan mengetahuinya." "Nggak apa-apa. Tunggu saja jam berapa sekarang?" Si Lagui mengangguk dan melanjutkan, "Di mana kepala suku Lilith tinggal? Kita akan mengunjunginya nanti. Itu masih kediaman yang telah disiapkan untuknya sebelumnya. Rumah besar yang baru belum direnovasi," kata Wu Heng. Si Yali tidak terlalu peduli pada Lilith dan bertanya, "Bagaimana rasanya menjadi pahlawan?" Wu Heng tersenyum dan berkata, "Saya memiliki energi yang tak terbatas." Si Yali mengangkat alisnya. Matanya bergerak. "Datang ke rumahku untuk makan malam nanti." "Tidak hari ini. Aku harus menyambut Lilith di rumah Tuan Pulau dan membicarakan hal-hal berikut. Kita tunggu 2 hari lagi, dan aku akan langsung ke sana." Wu Heng berpikir sejenak lalu berkata, kedua wanita itu merasa sedikit kasihan, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Bagaimanapun, kepala Lilith baru saja tiba, jadi dia masih perlu dihibur. "Oke," si Yali mengangguk setuju. Wu Heng melanjutkan bertanya, "Di mana Slater?" "Dia Diaken yang datang ke kota Blackrock dan pulau ini." Si Yali berkata, "Aku sudah pergi untuk memeriksa. Dia meninggalkan catatan di kamarnya yang mengatakan dia pergi karena khawatir dengan keselamatan Yuli. Kalau urusanmu sudah selesai, tolong beritahu dia." "Kiri, itu wajar. Slater tidak akan membiarkan Yuri mengambil risiko dengannya. Aku pasti menyesal membawanya keluar tadi malam." "Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahunya," kata Wu Heng. Kemudian, mereka bertiga melanjutkan diskusi tentang pengembangan Treasure Island ke depannya. Dan beberapa hal yang perlu diubah. Pembunuhan di penjara juga menjadi peringatan bagi mereka. Musuh yang harus dihadapi Wu Heng sudah melampaui batas kemampuan asosiasi lokal. Bahkan si Lagui pun tak mampu menghentikannya membobol penjara dan membunuh orang. Hasil diskusi terutama mencakup 2 hal.
Lokasi-lokasi penting dijaga oleh kerangka tingkat tinggi, dan masalah-masalah penting memerlukan dokumen dari Diaken dan Balai Kota untuk dilaksanakan. Poin kedua adalah menghapus sebanyak mungkin informasi tentang pekerjaan Wu Heng di asosiasi lokal untuk menghindari meninggalkan jejak apapun. Sekarang dia telah menjadi pahlawan. Sampai batas tertentu, dia tidak lagi tunduk pada pengawasan asosiasi. Anda tidak akan dipindahkan dan akan menetap di Treasure Island. Mengenai urusan tahta suci, tergantung pada bagaimana kantor pusat ini menanganinya. Setelah duduk di ruangan dan mengobrol sebentar, saya melihat waktu, lalu bangkit dan pergi. Saat hendak pergi, si Yali berkata, "Jangan lupa, pulanglah untuk makan malam saat kamu punya waktu." "Baiklah, aku juga merindukanmu," jawab Wu Heng. Kedua wanita itu tersenyum. Rumah besar pemilik pulau. Apakah tuannya sudah kembali? Wu Heng memasuki ruang tamu dan Minnie datang untuk membantunya melepas mantelnya. Yah, Sanara belum kembali. Minnie menggeleng. Belum, nanti kalau dia pulang, aku suruh dia cari kamu. Wu Heng berkata, tidak perlu. Ketua Lilith akan datang ke rumah kita untuk makan malam nanti. Siapkan makanan lezat dan beritahu Sanara. Ya, Guru. Wu Heng mengangguk dan berjalan ke atas. Datanglah ke ruang radio. Wu Heng mengangkat radio. Slater, bisakah kau mendengarku? Suara Slater datang dari seberang. Aku mendengarmu. Sebelum Yuri sempat menyelesaikan kalimatnya, ia memanggil. Wu Heng, kamu baik-baik saja. Aku ingin membantumu, tapi bibiku tidak mengizinkanku. Kau baru level 9. Pergilah dan mati, kata Slater dengan marah. Yuri berhenti berbicara. Wu Heng bertanya. Aku baik-baik saja di sini. Pemimpin Lilith akan datang. Tidak ada penyebutan tentang kematian Paus atau tentang dirinya yang menjadi pahlawan. Tidak akan terlambat untuk memberitahu mereka setelah beberapa saat ketika diumumkan. Pemimpin Lilith sudah pergi ke sana. Slater sedikit terkejut. Wu Heng dan Lilith saling mengenal karena Slater. Baiklah. Di mana kalian berdua? Tanya Wu Heng. Jika mereka kembali ke kota Blackrock, menurut waktu itu, keduanya seharusnya berada di kereta dan tidak akan dapat menerima pesan apapun menggunakan radio. Slater berkata, Yuri dan aku ada di kota Netale. Wu Heng bertanya, apakah semuanya berjalan lancar? Semuanya berjalan cukup baik, kata Slater. Yuri berteriak dari seberang. Aku tidak apa-apa. Bokongku sakit. Wu Heng bertanya. Hah, kenapa pantatmu masih sakit? Minggir, kata Slater dengan marah. Lalu berkata, kalau kau tidak patuh, aku akan memukulmu. Wu Heng tidak berani berkata apa-apa lagi setelah mendengar nada bicara pihak lain. Minum saja pilnya. Kamu akan baik-baik saja. Slater kemudian berkata, apakah tahta suci masih akan pergi? Wu Heng merenung sejenak dan berkata, markas besar akan mengoordinasikan masalah ini. Kemungkinan terjadi perkelahian memang kecil, tetapi juga agak tidak pasti. Apakah renovasi sudah selesai? Belum. Jadi, kamu mau datang dan melanjutkan renovasi? Atau kembali ke kota Blackrock dulu? Slater ragu sejenak, lalu berkata, ayo kita pergi ke Pulau Harta Karun. Aku juga akan mengunjungi kepala suku Lilith dan menyelesaikan renovasi. Wu Heng mengangguk. Kalau begitu aku akan mengirimkan tiketnya kepadamu nanti. Oke, tapi mungkin besok. Kita baru bangun. Tidak terburu-buru. Sore harinya armada asosiasi tiba. Wu Heng tidak muncul. Jadi Silagui tiba di pelabuhan bersama anggota asosiasi untuk menyambutnya. Beberapa kapal besar milik asosiasi yang berlabuh di pelabuhan masih membawa rasa aman yang besar. Setelah mendarat di pelabuhan sementara, semua anggota asosiasi merasa ngeri ketika melewati area pelabuhan yang tampak seperti reruntuhan, pertarungan profesional yang normal, bahkan antara penyihir, tidak akan mencapai level ini. Selain merasa heran dan merasa berlebihan, saya juga merasa lucu bahwa pembawa bendera asosiasi dan tahta suci malah bertengkar. Dan sampai pada titik ini, tinggalkan pelabuhan. Silagui membawa semua orang ke asosiasi dan mengatur akomodasi. Senja, Lilith diterima di rumah pemilik pulau. Sanara juga menemani mereka. Ia adalah penanggung jawab urusan pulau dan tetua para peri kayu. Jadi ia juga memenuhi syarat untuk duduk di sini. Tunggu sampai setelah makan malam.
Xiao Xiao mengajak beberapa orang bermain di halaman. Wu Heng dan Lilith sedang duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Kapten Lilith, menurutmu bagaimana asosiasi akan menangani masalah ini? Lilith meliriknya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Tergantung pada sikap Saidu. Lagi pula, kematian seorang pahlawan membuat masalah ini sangat sulit dikoordinasikan. Saidu adalah pemimpin agama, masih berurusan dengan urusan kerajaan Yeko. Pahlawan yang memimpin kampung halamannya telah meninggal. Jika dia tidak mati saat itu, akulah yang akan mati, kata Wu Heng serius. Aku tahu departemen ini tidak akan memihak mereka, tapi beberapa hal masih bergantung pada hasil akhirnya. Lilith mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Wu Heng juga tersenyum. Asalkan ditangani dengan adil. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Wu Heng bergerak maju. Lilith merasa Wu Heng terlalu dekat. Jadi dia meliriknya dari samping. Ketua, bukankah Anda mengatakan bahwa dia dan Paus adalah orang yang sama? Jika Paus meninggal, apakah Saidu juga akan menderita gejala sisa? Bab 865 Kau layak memperingatkanku. Gejala sisa. Lilith mengangkat alisnya. Sementara yang lain khawatir akan pembalasan Vatikan. Dia sekarang memikirkan, Saidu. Dia menggelengkan kepala dan berkata, aku hanya menebak. Tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka ada hubungan keluarga atau tidak. Lagi pula, hal-hal seperti ini sebaiknya disimpan sendiri. Jangan disebarluaskan. Aku hanya bertanya secara pribadi. Kau tidak bisa menyebarkannya kemana-mana. Kata Wu Heng serius, menunjukkan bahwa dia tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Lilith tidak menjawab, dilihat dari ekspresinya. Ia tampak sedang memikirkan apa yang dikatakan Wu Heng. Dalam hal ras dan pekerjaan seseorang, di mata tahta suci, vampir tidak dianggap sebagai ras positif. Oleh karena itu, keduanya memiliki kesan buruk terhadap tahta suci dan dapat membicarakannya di belakangnya. Lebih jauh lagi, Lilith pasti tertarik pada apakah Paus dan pahlawan agama itu adalah orang yang sama. Lagi pula, dialah yang bertanggung jawab atas intelijen. Dan sebagai seorang wanita, dia selalu suka mencari tahu beberapa rahasia. Setelah hening selama 2 atau 3 detik, Lilith melanjutkan. Begitu Saidu menerima kabar itu, dia pasti akan segera kembali. Kita akan tahu nanti, Wu Heng melanjutkan. Apakah dia akan datang langsung ke Pulau Harta Karun? Kau juga pahlawan. Kurasa dia tidak akan berani datang. Apalagi aku di sini. Jawab Lilith langsung. Sekarang Wu Heng juga memiliki sarana untuk membunuh lawan. Tentu saja mereka tidak berani pergi ke pulau itu hanya dengan beberapa orang seperti yang mereka lakukan di awal. Jika mereka bisa membunuh Paus, mungkin mereka juga bisa membunuhnya. Lagi pula, Lilith juga ada di sini. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan dan tidak berani datang. Aku tahu kau akan membantuku, Ketua. Wu Heng berkata dengan nada menyanjung. Lalu bertanya, bagaimana dia akan kembali? Dengan perahu atau apa? Lilith mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan bingung. Kenapa kau bertanya tentang ini? Markas besar akan menangani masalah ini. Jangan membuat keadaan semakin rumit. Mana mungkin, aku cuma bertanya sambil lalu. Kalau dia naik perahu, aku akan menyuruh seseorang mengawalnya supaya dia tidak mendapat masalah di Laut Zamrud dan harus menyalahkanku. Jelas Wu Heng, menghindari tatapan orang itu. Jika dia kembali dengan perahu, Wu Heng pasti akan menggunakan meriam elektromagnetik padanya. Sekarang, dia juga sudah menemukan cara untuk membunuh sang pahlawan. Pertama berikan dia meriam elektromagnetik, dan ketika tubuhnya pulih, gunakan teleport untuk pergi ke sana. Lalu gunakan kekuatan pahlawan untuk membunuhnya. Jangkauan senjata elektromagnetik juga dapat menghindari pertempuran langsung dengan musuh. Tentu saja ini adalah metode dalam hati dan tidak bisa diucapkan. Lilith memutar matanya ke arahnya. Tampak seolah tidak mempercayainya. Lalu bergumam, nak. Wu Heng mengangkat sebelah alisnya. Tidak begitu mengerti mengapa pihak lain berkata demikian. Lagi pula, kamu bertingkah seperti loli kecil setiap hari. Dan kamu bermain sangat baik dengan Xiao Xiao. Bagaimana mungkin kamu masih anak-anak? Wu Heng tidak melanjutkan pembicaraan tentang gereja. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ia kemudian bertanya,
Ketua, setelah menjadi pahlawan, di mana saya bisa belajar keterampilan? Keterampilan saya agak kurang. Di mana buku keterampilan yang kuberikan padamu? Sudahkah kau mempelajarinya? Lilith menatapnya dan bertanya. Buku keterampilan itu telah dibuka, tetapi kecepatan belajarnya agak cepat. Jadi saya belum bisa mengatakan banyak tentangnya. Jadi dia hanya berkata, masih mencari. Apakah ada keterampilan ahli nujum? Kamu, Lilith tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Tetapi saya meningkatkan diri dengan cepat. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Asosiasi ini tidak punya contoh seorang ahli nujum yang menjadi pahlawan. Dan aku tidak tahu apakah ada buku keterampilan tingkat pahlawan. Aku akan mencarikannya untukmu saat kita kembali ke markas, jawab Lilith. Tolong bantu saya memeriksa kemampuan tingkat tinggi faksi lain. Saya sangat ingin meningkatkan kemampuan saya. Aku tahu, kata Lilith dengan sedih. Saya menatap langit lagi dan melihat hari sudah mulai larut di luar. Dia berdiri dan berkata, baiklah, aku kembali dulu. Aku masih harus melihat-lihat tempat barunya besok. Kamu tidak mau tinggal dan menonton film. Aku sudah meminta koki untuk menyiapkan camilan. Wu Heng mencoba membujukmu. Waktunya besok, kata Lilith, lalu berjalan keluar. Wu Heng tidak tinggal lebih lama lagi. Ia mengantarnya sampai ke kediamannya sebelum berkata, Ketua, istirahatlah yang cukup dan kembalilah besok. Lilith mengangguk dan langsung kembali ke kediamannya. Lilith kembali ke rumah besar. Setelah duduk di kamar tidur dan menunggu beberapa saat, riak-riak muncul di udara dan burung gagak bermata enam terbang keluar dari udara tipis. Benda itu mendarat di atas meja. 6 mata hijau menatapnya beberapa kali sebelum menirunya. Para petinggi sudah membahas ini. Claudio akan pergi ke Vatikan. Kau harus menyelidiki seluruh insiden dan mencatatnya secara detail. Departemen ini akan menanganinya sesuai prosedur normal. Setelah berkata demikian, tubuh gagak itu menegang dan jatuh lagi, berubah menjadi mumi. Lilith mengembalikan tubuh gagak itu ke dalam kotak brokat dan menjauhkannya. Teruslah duduk di kursi. Pikirkan masalah ini. Dilihat dari sikap kantor pusat, tampaknya mereka tidak mempunyai niat untuk memihak tahta suci. Claudio adalah pemimpin masyarakat Hongwen, dan pemimpin inilah yang secara pribadi menyetujui Wu Heng untuk bergabung dengan masyarakat Hongwen dan mengatur agar dia pergi ke tahta suci, yang menunjukkan beberapa kecenderungan. Namun, ini baru untuk saat ini. Sulit untuk mengatakan apakah keadaan akan berubah ketika pahlawan agama, Saidu, kembali. Karena telah lama menjadi pemimpin, Lilith juga memahami prinsip-prinsip bagaimana departemennya menangani berbagai hal. Tahta suci tidak benar dalam seluruh masalah ini, dan Wu Heng telah menjadi topik hangat di kantor pusat baru-baru ini. Secara khusus, harga obat telah dikurangi dengan memperbaikinya menjadi tablet, dan telah menyebar ke berbagai negara dan ras. Sekarang setelah berita tentang menjadi pahlawan telah menyebar, itu pasti akan menarik lebih banyak perhatian. Dalam hal ini, jika asosiasi itu berpihak pada tahta suci karena kekuasaannya yang besar, maka asosiasi itu akan dengan mudah kehilangan citra netralitas yang telah dipertahankannya selama bertahun-tahun. Kebalikannya juga berlaku, jika Wu Heng terpilih, bukan hanya Vatikan yang akan menentangnya, tetapi umat beriman dari seluruh dunia juga akan memboikot asosiasi tersebut. Sekarang kita harus melihat bukti mana yang condong sebelum mempublikasikannya. Mempromosikan dirimu di mana-mana. Bukankah itu juga untuk mencegah hari ini? Lilith menyipitkan matanya. Orang ini benar-benar takut mati. Dia telah mengatur banyak hal. Namun dari perspektif saat ini, hal itu tidak terlalu buruk bagi Wu Heng dan Treasure Island. Ledakan-ledakan gelombang. Ketika aku tengah memikirkannya, terdengar ketukan lain di pintu. Pintu terbuka, dan Xiao Xiao masuk sambil memegang sebuah kotak dan berkata, Kakak, ayo main game. Rumah besar pemilik pulau. Setelah Wu Heng kembali, Sanara dan para pelayan juga kembali dan mulai bersiap untuk beristirahat. Terutama Sanara. Lagi pula, dia sudah bersuami dan merupakan tetua para perihutan. Jadi dia harus bersikap seolah-olah dia hanya tamu di sini dan akan segera pergi. Sekarang orang-orang sudah tiada. Saya merasa lebih santai. Aku kembali ke kamarku.
berganti piyama dan bersiap untuk istirahat. Setelah mencuci piring, Wu Heng kembali ke kamar tidur. Sanara sudah berbaring di dalam selimut, dan Wu Heng juga ikut masuk. Perut bagian bawahnya menempel pada bokong Sanara. Tangannya melingkari pinggang ramping Sanara, dan meraih pinggangnya. Sanela mengguncang dirinya sendiri dengan sedikit tidak nyaman. Lalu dia berbalik dan menatap langsung ke matanya. Wu Heng menatap orang itu dan bertanya, "Ada apa?" Rasanya aneh. Mata Sanela tiba-tiba dipenuhi air mata, dan dia membenamkan kepalanya di pelukan pria itu. "Kemarin, aku pikir kamu akan mati." Kekhawatiran dan keluhan semalam tiba-tiba hilang saat mereka berdua sudah berdua saja. Dia bukan lagi presiden kamar dagang yang cerdik, tetapi lebih seperti wanita kecil yang khawatir. Wu Heng menepuk punggung orang itu dan berkata, "Oke, aku membuatmu khawatir. Aku pahlawan sekarang. Aku tidak takut pada siapapun. Kamu pahlawan sekarang. Akan ada lebih banyak wanita yang tertarik padamu di masa depan. Kamu tidak bisa meninggalkanku." Sanara mendengus dan mendongak. "Kita sepakat bahwa aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku." Wu Heng menghibur dengan lembut. "Ya." Sanara memaksakan senyum. Kesedihan di hatinya pun sirna. Dan muncullah lebih banyak rasa manis. "Kekasih kecilku dibesarkan untuk menjadi pahlawan. Itu lebih merupakan rasa bangga. Saya benar-benar punya pandangan bagus terhadap investasi. Saat itu, kupikir kau takkan pernah kembali. Jadi kupikir alangkah baiknya kalau kita satu ras. Setidaknya aku bisa memberimu anak," kata Sanara sambil cemberut. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Coba sekarang, mungkin akan berhasil." Sanara mengangkat kepalanya dan ingin bertanya bagaimana mungkin. Tetapi dia melihat tatapan mata orang lain yang berapi-api dan memalingkan kepalanya dengan wajah merah. Wu Heng menyentuh pipi halus orang itu, mengangkat gaun tidurnya, memperlihatkan kulitnya yang lembut. Ciumlah sepanjang tulang bahu. Dia mengambil kaki putih itu dan menekannya langsung ke bawah. Sanela mengelus lembut dada lelaki itu dan memandangi kaki rampingnya yang berayun di bahunya. Malam itu pekat. Wu Heng melirik ke arah tempat tidur yang berantakan dan peri kayu yang dewasa dan gemuk di sampingnya. Sanara tertidur dalam posisi aneh, dengan bintik merah cerah masih ada di kulitnya yang seputih salju. Setelah menjadi pahlawan, kemampuan ini menjadi lebih mengerikan. Energiku terus terisi kembali, dan aku merasa mampu terus berjuang. Kalau saja Sanara tidak terlihat seperti dipermainkan, dia pasti bisa melanjutkan. Sanara dibalikkan, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Menutupi keduanya dengan selimut, dia bermain dengan tubuh masing-masing sambil memikirkan rencana selanjutnya dalam benaknya. Dari perspektif saat ini, saya terutama menunggu sikap asosiasi. Dilihat dari kecepatan kedatangan Lilith, asosiasi tersebut bermaksud memblokir tindakan Vatikan. Namun, mereka terlambat. Saat Lilith tiba, pertarungan antara keduanya telah berakhir. Rasanya departemen ini masih tidak ingin membiarkan dirinya mati di tangan tahta suci. Wu Heng menarik napas dalam-dalam dan mulai memikirkan beberapa kemungkinan dalam benaknya. Skenario terburuknya adalah asosiasi tersebut berpihak pada tahta suci, dan kemudian ia akan menghadapi tekanan dari banyak pahlawan asosiasi tersebut. Sebaliknya, situasi yang menguntungkan baginya adalah bahwa asosiasi berdiri di pihaknya dan menahan para pahlawan tahta suci yang tersisa. Wu Heng juga tidak ingin benar-benar berperang dengan tahta suci. Lagi pula, tahta suci hanyalah preman para dewa di dunia ini. Oh, dan ada dewa. Menjadi sasaran para dewa juga merupakan hal yang sangat berbahaya, terutama karena keimanan disebutkan pada panel tersebut. Hal itu membuktikan sebagian besar bahwa Tuhan benar-benar ada. Dan rencana saya selanjutnya juga sangat sederhana. Titik pertama adalah melengkapi koleksi Fight. Aku lupa bertanya pada Lilith tadi. Bicarakan saja tentang gereja vernakular dan lupakan masalah iman. Saya akan bertanya lagi setelah saya melihatnya dalam 2 hari ke depan. Pengumpulan kepercayaan memerlukan pembentukan organisasi seperti sekte. Saya selalu merasa bahwa sekte-sekte itu bukanlah orang-orang baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa sekarang saya juga harus mengumpulkan iman. Poin kedua adalah pembelajaran keterampilan pahlawan. Saat bertarung dengan Paus, keterampilan yang dilepaskan lawan sangat kuat dan efektif.
dan jelas bukan keterampilan yang dipelajari oleh profesional biasa. Meskipun keterampilannya sendiri juga ditingkatkan, kekuatan dan efeknya jauh lebih buruk. Di antara para pahlawan, ada seorang kaisar abadi yang juga seorang ahli nujum. Kira-kira aku bisa membeli beberapa buku untuk dibaca. Enggak, ya. Tidak apa-apa untuk meminjamnya. Aku bisa mengembalikannya setelah menontonnya. Adapun dunia zombie, hal utama adalah melatih beberapa zombie hingga level 20. Dan juga satelit, yang perlu diluncurkan sesegera mungkin. Saya memikirkan beberapa hal dalam benak saya. Tampaknya menjadi pahlawan tidak membuat segalanya lebih mudah. Bang gelombang. Sanela menamparkan tangannya dan berkata dengan kesal. Sentuh saja. Kenapa kamu selalu menariknya? Wu Heng melirik orang lain dan berkata, bangun, kamu baik-baik saja. Sanela mengerutkan kening. Kau ingin membunuhku. Wu Heng mengangkat selimut, memisahkan kedua kakinya dengan kakinya, dan menekannya lagi. Sanara. Seluruh tubuhnya melilitnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng berjalan turun dari lantai atas. Minnie mendongak dan berkata, Tuan, sarapan sudah siap. Apakah Suster Sanela masih bangun? Tidak perlu menunggunya sarapan. Biarkan dia tidur lebih lama, kata Wu Heng sambil berjalan turun. Minnie mendekat dan memegang lengannya. Apakah Suster Sanela sangat tidak patuh tadi malam? Ada apa? Wu Heng bertanya balik. Minnie tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya Suster Sanela berteriak sekeras itu. Dahi. Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata, itu teriakan kebahagiaan. Minnie terkekeh dan berkata dia mengerti. Tanpa menunggu Sanara, Wu Heng dan para pelayan duduk di meja makan dan mulai sarapan. Envier berbicara tentang beberapa kemajuan dalam membersihkan medan perang tadi malam. Tuan, apakah kita perlu membangun rumah langsung dari reruntuhan yang telah kita bersihkan? Tanya Envier. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, belum. Aku sudah melatih beberapa pembangun kerangka di sini. Biarkan mereka mencoba dan melihat apakah mereka bisa melakukannya. Saya mengerti. Envier setuju. Lalu berkata, Tuan, kami juga telah mengumpulkan jenazah beberapa personel Vatikan. Apakah Anda ingin melihatnya? Selain Paus, ada 5 kapal pendeta Vatikan. Kapal itu hancur berkeping-keping akibat serangan senapan mesin dari kapal fregat Treasure Island. Jika mereka mati di laut, hal itu akan dengan mudah menarik binatang buas di laut, dan mungkin tidak banyak mayat utuh yang dapat dikumpulkan. Di mana itu? Saya bertempur di reruntuhan itu, dan area di sekitarnya dipenuhi kerangka. Jadi jasadnya tidak bisa diawetkan lama, kata Envier. Aku akan pergi melihat-lihat setelah makan malam, kata Wu Heng. Bagus. Setelah membahas masalah ini, Wu Heng tidak ingin memengaruhi selera makan semua orang. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Sebaliknya, mereka mengobrol santai tentang pemukiman kembali penduduk pulau. Treasure Island telah memperluas area pemukimannya, dan Envier berencana untuk menempatkan orang-orang di sana terlebih dahulu dan mempertimbangkan hal-hal lainnya kemudian. Kami mengobrol, makan, dan menyelesaikan sarapan dengan cepat. Envier dan Annette pergi ke balai kota, sementara Minnie dan Robey sedang mendiskusikan penanaman beberapa bunga dan tanaman baru di halaman. Wu Heng kembali ke kamar tidur dan mendapati Sanara masih tidur nyenyak. Aku menghampirinya dan mencium pipinya pelan. Dia membuka matanya dengan mengantuk dan bertanya, apakah sudah fajar? Biar aku suruh seseorang membawakan sarapan, kata Wu Heng. Tidak perlu. Aku akan bangun setelah tidur sebentar dan turun untuk makan nanti, kata Sanara sambil menguap. Baiklah. Aku akan keluar sebentar. Kamu bisa istirahat sebentar. Ya, Sanara mengangguk. Wu Heng mencium pipinya dan meninggalkan kamar tidur. Bawa kerangka dan panggil hantu. Gunakan teleport untuk langsung menuju area reruntuhan setelah pertempuran. Sosok itu muncul lagi dan telah tiba di area reruntuhan. Yang tersisa hanyalah tembok yang pecah, bata yang hangus, dan balok-balok yang saling bertautan. Kelompok kerangka sedang memindahkan batu untuk mengisi beberapa lubang yang dalam di tanah. Wu Heng berjalan mendekat dan bertanya pada salah satu kerangka, di mana mayat-mayat yang dikumpulkan. Kerangka itu menoleh dan mengarahkan jari kerangkanya ke suatu arah. Ketika Wu Heng berjalan mendekat,
Dia melihat kerangka kayu sederhana di kejauhan, yang digunakan untuk membangun gudang kayu sementara. Di dalamnya ada mayat-mayat yang ditutupi tikar jerami. Mayat-mayat itu terlihat agak menyedihkan, dan yang relatif utuh juga kehilangan lengan dan kaki. Itu cukup banyak. Benny muncul di dekatnya. Glenda sedang membaca di ruang kerja, dan Xiao Xiao telah lari entah kemana. Jadi Wu Heng hanya membawa Benny keluar untuk mengambil alih beberapa pekerjaan keamanan. Wu Heng berkata, ada 5 kapal. Kurasa banyak orang yang hancur berkeping-keping atau dimakan hiu atau semacamnya. Kalau tidak, lebih banyak orang bisa terseret arus. Senjata mesin seperti itu bisa meledakkan orang. Berkeping-keping, percuma saja memancing mereka keluar. Senjata yang relatif utuh seperti ini bagus, kata Benny. Benar sekali. Wu Heng mengangguk. Apa yang akan kau lakukan? Mengubah mereka secara langsung. Mereka terlihat seperti kehilangan anggota tubuh. Jadi sulit untuk melihat kekuatan bertarungnya. Benny menatap mayat itu. Agak tidak puas. Sebagai seorang ahli nujum senior, tentu saja aku punya cara, kata Wu Heng dengan percaya diri. Kemudian dia membuka teknik mansion dan berkata ke dalam, kamu keluar dulu. Di dalam rumah besar, Sanshan, Kaxiu dan kerangka yang diubah oleh Paus berjalan keluar satu demi satu dan berdiri di ruang terbuka di luar gudang kayu. Tanduk besar Sanshan patah, dengan luka sayatan yang jelas, dan sisi kanannya kehilangan lengan bawah dan kakinya. Ia tampak seperti kumbang badak yang berubah menjadi kecoa bersayap cangkang hitam. Kaxiu kehilangan kedua lengannya, yang cukup menyedihkan. Kerangka Paus kehilangan satu lengan dan beberapa tulang rusuk. Ketiga kerangka yang berdiri di sana tampak sangat menyedihkan, terutama Kaxiu, yang juga seorang petinju. Tanpa lengannya, ia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan bertarung, meskipun levelnya memang bagus. Wu Heng melemparkan mantra transplantasi tulang ketiga kerangka dan berkata, temukan bagian yang cocok untukmu. Ketiga kerangka itu berdiri dan berjalan keluar, mulai mencari mayat-mayat di tanah. Kerangka Paus menemukan mayat yang berpakaian seperti uskup agung, menghilangkan lengan dan tulang rusuknya, lalu menempelkannya langsung ke tubuhnya sendiri. Sanshan dan Kaxiu juga menemukan bagian-bagian berbeda dan menyatukannya di tubuh mereka. Koneksi tersebut kemudian disempurnakan oleh kekuatan mayat hidup. Namun, tulang-tulang yang disambung kemudian jelas berbeda dari tulang-tulang aslinya. Seperti halnya kain yang berbeda dijahit pada pakaian asli. Tidak ada cara lain. Wu Heng hanya tahu satu mantra ini untuk memulihkan kerangka itu. Setelah ketiga kerangkanya memilih bagian-bagiannya, dia melepaskan teknik layanan tulang pada selusin mayat yang relatif utuh di bawahnya, dan kemudian membiarkan mereka mencari bagian-bagian pada mayat yang tersisa. Setelah masa sibuk, hampir 20 prajurit kerangka mulai dari level 15 hingga 18 muncul. Kalian terus bersihkan medan perang di sini, kata Wu Heng langsung. Tabrakan gelombang. Kerangka yang telah berubah itu berjalan keluar dan bergabung dengan kerangka pekerja. Dunia zombie. Kantor pusat Korea. Di dekat bandara militer, banyak korban selamat dari pangkalan berkumpul, dengan kendaraan bermuatan kargo. Pada saat ini, sebuah pesawat mendarat di langit. Pintu terbuka dan beberapa pria berwajah barat turun dari pesawat. Begitu turun, mereka melihat sekeliling. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dada, dan tidak tampak kekurangan gizi seperti seorang penyintas. Setelah turun dari pesawat, ia melirik orang-orang yang menunggu untuk menyambutnya tak jauh dari sana. Ketika ia melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang perempuan, matanya menyipit. Siapa namamu? Tanya orang barat yang terkemuka. Qi Hancai, wakil pemimpin pangkalan. Siapa namamu? Tanya Qi Hancai dengan nada datar. Nama yang bagus. Dan aku juga menyukai kalian, orang-orang timur, terutama wanita cantik seperti kalian. Orang yang satunya melirik ke atas dan ke bawah. Mata Qi Hancai menyipit. Lalu dia berkata, kali ini saja, aku akan menganggapmu sebagai lelucon. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Senyum di wajahnya memudar. Dan dia bertanya, aku suka wanita seksi. Kekuatan super apa yang kau bangkitkan? Saat dia berbicara, seekor ular api tiba-tiba melesat keluar dan meledak di depannya. Anda wakil pemimpin pangkalan kecil.
dan Anda tidak punya kualifikasi untuk memperingatkan saya.